Boleh ya? Bisa. Terlihat bercanda dan gak masalah. Ya sangunin dhisik. Itu jaluk sangus. Ntar, si Gus ini sadar gak sih kalau yang dia lakukan adalah bentuk pelecehan seksual yang bernama grooming. Indikasinya ke situ. Nah, ngajimu kurang jauh. Rasulullah suka menciumin anak-anak. Oke, ngaji gue kurang jauh. Tapi pertanyaan dari gue, apakah Rasulullah menciumin anak-anak dengan cara seperti itu? Dengan cara seperti kamu menciumin anak-anak? Jawab. Secara spesifik siapa aja sih yang pernah diciumin sama Nabi? Fatimah anaknya, Ibrahim anaknya, Hasan Husain cucunya. Sisanya beliau itu ya menciumin anak-anak berlemah lembut untuk kasih sayang, bukan birahi menebar nafsu begitu. Kamu kok nolak? Enggak semua loh sudah. Gus, kamu sadar nggak? Yang kamu lakukan kayak gitu, kamu sedang memanfaatkan status kegusanmu, otoritas kiai yang disegani. Anta, kamu boleh dicium sekali lagi nggak? Boleh, Pak. Boleh. Tapi dicium Gus El senang nggak? Seneng toh, wong Gusi. Papak nesek di papak nesek pipine. Bar. Itu bisa ngerusak Islam loh. Yang salah lu. Yang disalahin semua gus-gusan, semua kiai-kiai, semua pesantren satu Pulau Jawa, satu agama Islam. Kamu kan yang nuntun. Oh, aku? Cium boleh nggak? Boleh. Salai boleh. Boleh ya? Bisa. Kamu kok nolak? Enggak semua loh sudah. Otoritas anak kiai yang disegani untuk memaksa seorang anak yang sangat amat kecil untuk mencium kamu, Gus. Emang Rasulullah kayak gitu? Kalau lu bilang iya, jutaan muslim Indonesia rela memberikan apa yang dia punya demi membela nabinya. Kalau lu bilang enggak, perilaku kamu harus segera dipertanggungjawabkan. KPAI, kalian kemana? Tuh lihat tuh para gus tuh. Lihat nggak sih anak kecil sampai dikokok kayak begitu, dan dia minta kiss gitu loh. Itu apa enggak? Aduh, saya melihatnya aja miris loh. Ngelihatnya aja kok kayaknya bertentangan dengan moralitas gitu loh. Tapi ini loh, KPAI ini untuk melindungi anak. Anak ini sedang dalam bahaya loh secara psikologis loh. Please dong, bantu mereka. Karena mereka itu jauh dari edukasi secara hukum dan psikologi barangkali. Jangan cuma ngurusin anak-anak pejabat terus, oke? Tolong bantu saya. Tolong bantu selesaikan masalah ini. Supaya tidak ada lagi pelecehan-pelecehan. Itu pelecehan loh termasuknya. Apalagi nanti, coba lihat. Tolong diuruslah masalah kayak begini, ya. Jangan sampai enggak. Kalau enggak, saya akan kawal kasus ini. Salam, Rita Gading. Boleh ya? Bisa. Kamu kok nolak? Enggak semua loh sudah. Oh ya. Aduh, sorry guys, bawaan mabuk jam-jam nih. Kok bisa ya orang udah nolak masih dipaksa? Ini siapa sih dia nih, ya Allah, dah. Yang dia rekam aja modelannya kayak gitu ya. Apalagi yang nggak direkam, aduh, astagfirullah. Dikira gedein anak tuh mudah apa, besarin anak mudah apa, dikira apa ya, mendidik anak tuh mudah apa, bisa-bisanya dia kayak gitu loh. Itu udah namanya pelecehan gak sih, ya Allah, astagfirullah, dah. Makin hari kok makin aja lah orang-orang nih, aneh-aneh aja lah ya. Kan itu anak kecil pak, nggak mungkin lah dia nafsu, nggak ada. Mau anak kecil mau gede nggak ada. Itu udah namanya pelecehan. Pokoknya teman-teman kalau ketemu yang kayak gini kita amit ya, harus dilaporin yang kayak gini biar tahu rasa dia. Nggak ada. Mau anak kecil mau apa nggak ada. Pokoknya ini udah pelecehan. Ya Allah dah. Jujur ini berlebihan sih. Kalau aku yang jadi emaknya aku bakalan marah. Di lingkunganku seberapa sayang sama anak gak sampai begini. Kok bisa anaknya diginiin orang diem aja gitu. Padahal dia perokok juga loh. Kalau menurutku ya ini udah pelecehan. Inilah pentingnya kita ngajarin pada anak batasan-batasan kepada orang lain. Mana yang boleh dipegang, mana yang nggak boleh. Auzubillah, ini beneran, ini udah ngeri. Bayangin aja anak dari kecil udah terbiasa tanpa batasan. Gimana gedenya? Guys, kalian udah tahu belum video ini? Yap, ini adalah video Gus L ya, yang mencium anak perempuan ya guys ya. Banyak banget netizen-netizen yang berkomentar negatif gitu guys. Kalau menurut kalian, pandangan kalian terhadap hal yang dilakukan itu gimana? Coba kalian tulis di kolom komentar ya.
Makanya kontak fisik yang dilakukan oleh dai muda ini tuh berlebihan terhadap anak jamaahnya, dan jamaahnya memberikan keluasan kepada dai muda itu untuk melakukan kontak fisik seperti ini kepada anaknya. Dan tanpa kita harus sekolah tinggi, tanpa harus masuk pesantren, kita sudah tahu kalau perbuatan semacam ini harusnya dihindari karena bisa berpotensi child grooming. Oke, tapi dicium Gus El senang nggak? Seneng toh, wong Gusi. Bapaknya sih, bibine. Oh yes. Mergo kamu saya cium 2 kali. Ini ada berapa ya? Mesti 20 toh. Ora. Dan sedihnya, meskipun sudah banyak orang yang memberikan konten terkait child grooming, orang yang memberikan konten yang ditunjukkan langsung terhadap dai muda ini, baik itu secara halus maupun secara teguran keras, tetapi respon dai muda ini seolah denial. Dan mirisnya lagi adalah masih banyak jamaah yang membela dan mendukung perilaku seorang dai muda tersebut. Sebenarnya ini bisa dijelaskan pada 3 fenomena yang masih tersebar luas di berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah fenomena pengkultusan agama. Jadi orang mengkultuskan seseorang berbasis agamanya, menganggap seseorang yang banyak hafalan agama, menganggap seseorang yang bisa menyampaikan ilmu agama itu sebagai perpanjangan dari Tuhan, sehingga ketika seseorang itu melakukan sebuah perbuatan yang tidak seharusnya atau bahkan menyimpang, masih tetap dibela dengan dalih dia itu paham agama, dia paham terhadap resiko dan konteksnya. Kemudian dengan pengkultusan agama ini akan muncul fenomena yang kedua, yaitu keguncangan kognitif. Jadi seseorang ketika sudah mengkultuskan, ia akan mencari cara untuk membela, meskipun dalam kognitif dan dalam pikirannya itu dia merasa kalau perbuatannya salah, tetapi akan mencari cara untuk membela. Oh, mungkin aja dia memang sayang kepada anaknya, mungkin aja dia memang sayang terhadap anak kecil, atau yang kedua, oh itu sebagai sebuah bentuk berkah, atau yang ketiga, bahkan kita yang dianggap berlebihan, kalian aja yang terlalu berpikir negatif, itu kan bentuk kasih sayang terhadap anak dengan bersentuhan seperti itu. Nah, dari 2 fenomena itu didukung sama yang ketiga ini, feodalisme di berbagai lembaga keagamaan itu masih kental banget di masyarakat Indonesia. Jadi seolah menganggap adanya sebuah pemisah antara guru, antara orang-orang yang ahli gitu ya dengan seorang murid, sehingga mereka untuk menegur, untuk tata krama itu harus dijaga sedemikian rupa. Nah, dengan 3 fenomena ini kalau masih berkembang luas di masyarakat dan masyarakatnya tidak mengedepankan pemikiran rasional, kalau ada perbuatan yang menyimpang itu harusnya tetap disalahkan siapapun yang melakukan itu, meskipun seorang yang ahli agama sekalipun. Tapi kalau misalnya 3 fenomena ini terus berkembang, ya hal-hal kayak gini masih terus akan ada di masyarakat. Buat seluruh warga Jatim, khususnya yang berdekatan atau domisilinya sama dengan Gus Elham, hati-hati banget anak-anak kalian, jangan sampai dikokop atau bakal dicium atau bahkan even dipaksa cium. Serem banget. Karena udah banyak banget beredar bukti-bukti yang disebarkan oleh netizen. Dan gue udah menelusuri kebenaran foto tersebut, ternyata bukan AI sama sekali. Kalau AI gue tahu, dan kita bisa prediksi bahwa foto itu terbuat dari AI atau enggak. Dan ini real, insya Allah real. Dan udah banyak banget selebgram yang speak up, bahkan orang-orang yang lurus, yang bisa kita terima dan kita acungi jempol kredibilitasnya dalam hal urusan agama. Ini Gus Elham serem banget. Jangan sampai anak kalian terpapar oleh orang-orang yang selalu mengedepankan ceramah isinya ngundang orang untuk melakukan mudorot seperti ngerokok, atau isi-isi ceramah yang dimana dia menyampaikan bahwasanya pembahasan selalu mengarah kepada seks. Dan buat orang-orang yang berwenang dalam hal ini, gue tuh mau mempertanyakan sebuah hal yang mungkin ini udah dipertanyakan banyak orang. Entah kenapa Gus Elham ini tuh nggak ada orang yang mau memberikan dia sebuah atensi ataupun bahkan menjuruskan perbuatan dia ini ke arah pidana. Itu yang jadi pertanyaan gue. Apakah ini dilindungi atau bagaimana? Buat teman-teman gue yang paham, please bantu share video ini agar kita tahu bahwasanya perbuatan ini tuh salah banget dan benar-benar harus mendapat perhatian publik yang sangat besar agar tidak melebar kemana-mana dan memakan korban yang lebih banyak lagi, guys. Jika Anda sudah melihat template story ini atau bahkan turut menyebarkan, berarti Anda sudah cukup paham dengan apa yang terjadi saat ini. Dan template tersebut sudah di-share lebih dari 73.000 warganet dalam sehari. Template tersebut kurang lebih berbunyi, kepada Bapak Menteri Agama, Bapak Ketua LPAI, Bapak Ketua KPAI, dan Bapak Ketua Komnas Perlindungan Anak. Tolong selamatkan anak-anak kita, Pak. Ini adalah kumpulan dari beberapa foto seorang anak kiai atau Gus yang dikenal dengan nama Gus Elham atau pemilik akun Elham Yahya, sedang mencium dan dicium oleh seorang anak perempuan dan tampak jelas sedang merangkul anak tersebut dengan erat menggunakan tangannya.
Anak perempuan yang masih sekecil ini sudah dirusak dengan cara yang sebusuk ini. Tolong proses pelaku, Pak. Tetapi pelaku masih belum sadar dan masih merasa tidak bersalah dengan munculnya statement ini. Damel akun, isinya itu cuma mengelek-ngelek saya, isinya cuma menebar fitnah. Ya Allah, sampai enek kuwi dai muda yang bernama Gus Ilham Yahya melakukan pelecehan opo ki batin gue. Jadi saya mewakili banyak pihak untuk menuntut siapapun yang berwenang, baik itu Komnas Anak, LPAI maupun Bapak Menteri Agama untuk menindak tegas oknum tersebut. Dan khususnya kepada Bapak Menteri Agama, ini bukan masalah pelecehan seksual yang dibesar-besarkan. Tapi ini adalah masalah besar yang sampai detik ini belum bisa ditangani dan belum bisa diselesaikan oleh negara. Sampai sekarang itu saya masih bertanya-tanya terkait orang-orang seperti si Elham ini. Dia itu mendapatkan gelar Gus itu berdasarkan keilmuan kah? Berdasarkan kepantasan dan kelayakan dari segi kepribadian kah? Atau hanya karena faktor nasab saja? Kalau seandainya gelar Gus itu bisa didapatkan hanya karena faktor nasab saja, tanpa kelayakan dari segi kepribadian, tanpa kelayakan dari segi keilmuan, berarti apa yang dilakukan sama si Elham, ngekokop-kokop bocil, itu adalah sesuatu hal yang lumrah begitu. Dan pertanyaan saya untuk orang tua daripada anak kecil yang dikokop-kokop sama si Elham, what's on your mind? Apa yang ada dalam pikiran Anda? Ya, sampai anak Anda dibiarkan seperti itu. Yang sama-sama kita tahu, ya, Elham itu perokok berat, ya. Di mulut itu bekas-bekas nikotin semuanya. Terus kemudian anakmu dikokop sama dia. Kalau seandainya anakmu itu dibiarkan dikokop sama si Elham, saya khawatir nanti anakmu itu kena infeksi saluran pernapasan, bukan mendapatkan keberkahan. Dulu tuh SMP, aku pernah SMP kelas 1 kalau nggak salah. Aku pernah jalan ke Melawai Blok M, karena kan dulu mall tuh jarang ya. Jadi yang terkenal tuh mall kayak Melawai, kayak Blok M kayak gitu. Aldiron, dan aku inget banget waktu itu aku mau ke Aldiron. Ada seorang ibu-ibu bule pirang, bawa anak kecil, lucu sekali, anaknya juga lagi kayak timik-timik gitu digandeng gitu. Aku sebagai orang Indonesia yang nggak ngerti, nggak tahu soal privacy zaman itu, karena ya memang gimana ya, kayaknya caranya kita untuk menunjukkan rasa seneng gitu ya ngelihat anak orang lucu tuh langsung megang kan. Itu aku pegang. Ini yang makanya aku mau sharing sama teman-teman yang ada di TikTok ini ya. Anak bule itu aku pegang ini. Apa nggak tanganku ditepis sama ibunya, dimaki. Aku nggak paham waktu itu, aku belum bisa bahasa Inggris, masih SMP kelas 1. Tapi kayaknya sih dia bilang pokoknya don't touch, stay away, jangan pegang, pergi kamu dari anak saya. Mungkin kalau orang itu bukan bule, tapi orang kita juga, mungkin malah seneng anaknya dijemek-jemek, dipegang-pegang ya kan. Nah 2 tahun 3 tahun kemudian aku ikut papa dan mama, adik-adik aku semuanya, kita sekolah di Kanada karena papa kerja di sana. Disitulah Mamski tahu yang namanya privacy buat orang barat itu sangat mereka jaga sekali. Sangat mereka jaga sekali. Ya kita harus mengakui mereka lebih maju dari kita. Mereka lebih paham ada yang namanya pedo, ya. Ada orang-orang yang memang sakit ya. Dan memegang anak kecil tanpa tangan kita ini kita cuci, pasti penuh dengan germs, kuman, bakteri. Dan anak kecil itu lebih rentan daya tahan tubuhnya dari kita, orang dewasa. Karena anak kecil itu kan masih belum kuat imun sistemnya ya. Makanya harus divaksin kan. Anak kecil ada beberapa vaksin yang harus dilewati pada saat kita kecil. Ini yang orang dewasa bisa langsung nyocok begitu, kontak langsung dengan kulitnya anak kecil. Dari segi kesehatan aja udah sangat berbahaya buat anaknya. Dan juga ada faktor lain yang kita tuh jangan bodoh. Ibu-ibu mana sih yang orang-orang dari sana tuh? Saya bingung. Kok membolehkan anaknya dipegang sampai seperti itu gitu loh.
Yes, waalaikumsalam. Kok bisa anaknya dipegang sama laki-laki gitu, laki-laki dewasa kayak gitu loh. Saya belajar dari yang orang bule saya ketemu zaman saya waktu masih kecil, masih SMP juga, karena Mamski tuh nggak paham kita tuh harus ada privacy buat orang, nggak bisa sembarangan body contact, pegang anak orang tuh nggak boleh. Ih lucu ya dipegang-pegang tuh nggak boleh. Tangan kamu nih penuh dengan bakteri. Anak kecil itu kalau dia ternyata belum divaksin atau lagi kurang enak badan, bisa langsung transfer penyakit kita ke mereka. Ada satu penyakit juga yang namanya herpes. Herpes itu juga bisa menular langsung, apalagi ke anak kecil, melalui bibir yang terinfeksi, air liur, ya kan? Kok bisa ibu-ibunya, bapak-bapaknya mengizinkan gitu loh, dipelukin sama laki-laki dewasa yang entah apa isi otaknya, ya di tahun 2025 yang dengan era digital seperti ini seharusnya bisa lebih paham apa yang boleh dan apa yang enggak dalam kita bersosialisasi di lingkungan sosialisasi kita. Itu anak masih kecil, perempuan lagi. Masa kamu laki-laki ngokopin anaknya orang yang anak perempuan orang? Itu yang Mamski tuh kaget gitu loh. Enzo udah lihat kan? Pengalamanku di Paris juga dibentak sama ibunya si bayi. Dibentak, sejak itu Ule itu bentak aku. Ditepas tangan aku terus bilang stay away kayak gitu. Pokoknya dia teriak kenceng banget. Karena itulah protek pertama untuk si anak dari seorang ibu yang gak gampangan. Gampangan di sini anaknya, Bu. Ada yang dipegang-pegang, dipegang itunya. Banyak orang-orang psikopat. Yang bisa melindungi anak kita itu cuman kalian sendiri. Ibunya yang aware. Anak saya ini kalau orang itu berkuman, megangin mukanya, apalagi ngokopin kayak begitu, itu kan transfer bakterinya cepet banget, Bu. Itu satu, masih baru satu ya, soal penyakit. Kedua, kalau orang itu punya kelainan, kelar anak ibu akan trauma seumur hidup. Menghasilkan lagi orang yang manusia yang sudah rusak mentalnya. Karena apa? Tidak dilindungi sama orang tuanya. Orang tuanya monggo, wis monggo, iya. Ayo anakku ora apa-apa, anakku ya lucu. Bangga. Padahal sing nyekel ya ono. Apa sing dipikir? Amit-amit. Ya, yang itu nggak sih yang viral? Iya. Itu kan aneh gitu loh. Body language-nya itu tangan yang kerem. Ngono, ngokop ngono. Itu model-model gestur yang kalau kita laporkan itu bisa kena. Kita lapor nih bikin LP, itu kena itu. Hati-hati ya, banyak kejadian-kejadian seperti itu dalam lingkungan di mana punya pengikut yang udah terbrainwash otaknya tuh di mana otaknya. Jadi antara bingung sendiri gitu loh. Iki bener nggak ya? Iki bener ora? Dengar ya ibu-ibu ya, tidak boleh ada kontak fisik untuk anak-anak kita yang di bawah umur, Bu. Kalian udah tahu belum kalau akhir-akhir ini ada berita viral tentang seorang Gus bernama Gus Elham yang cara penyampaian beliau dan cara bermajelis beliau sangat bertentangan dengan syariat Islam dan tidak sesuai dengan pendapat para ulama zaman sekarang. Contohnya apa? Ketika beliau mengatakan bahwasanya ketika kita merokok kita akan mendapatkan pahala jikalau di setiap hembusan dan tarikan kita itu mengucapkan Allah. Begitulah kata beliau. Orang kok ngerokok setiap satu hisapan itu mendapatkan pahala Allah. Padahal yang hak dengan yang batil tidak sepantas untuk dicampurkan dalam satu kesatuan. Dan kemudian yang kedua tentang beliau ketika bermajelis, setelah selesai bermajelis, baik bermajelis turun dari panggung,
bersalaman dengan semua jenis perempuan, baik itu dari orang tua, anak gadis, ataupun itu, apapun itu. Yang jelas semua itu bercampur dan tidak ada batasan. Kita sama-sama tahu hukumnya ini apa. Dan kemudian kita bisa tengok di video ini. Di video ini beliau menyuruh salah satu vokalis hadroh, seorang wanita, untuk menyanyikan lagu India, yang mana lagu India ini artinya sangat-sangat tidak pantas untuk dinyanyikan. Kenapa? Karena mengandung kesyirikan. Dan kita bisa lihat juga di postingan ini. Beliau adalah seorang ulama dan guru kita bersama yang bernama Ismail Khalili. Beliau menyampaikan pesan dan nasihat terbuka di media ini bukan tanpa pertimbangan, yang mungkin kita berpikiran sebagai orang awam bahwasannya tidak sepantasnya menyampaikan nasihat depan umum karena itu sama dengan menghina. Nah, bagi beliau seorang ulama itu sudah dengan pertimbangan. Kalaulah memang ini tidak disampaikan di media, maka semua orang fans pecinta Gus Elham ini akan menutup mata dan mentulikan telinga dari kebenaran. Semoga para fans Gus Elham ini, para pecinta beliau ini terbuka matanya dan mulailah bisa untuk melihat kebenaran. Jangan hanya karena modal cinta lantas membutakan mata dan mentulikan telinga dari kebenaran. Semoga Pendakwa asal Kediri, Gus Elham Yahya baru-baru ini jadi buah bibir usai sebuah video yang menunjukkan dirinya tengah berinteraksi dengan seorang anak kecil saat kegiatan dakwah. Dalam video tersebut terlihat Gus Elham Yahya mencium anak kecil tersebut di hadapan jamaah. Rekaman itu kemudian menyebar cepat melalui berbagai platform media sosial, memicu perdebatan luas dan menimbulkan berbagai reaksi dari publik. Sebagian warganet menilai tindakan tersebut tidak pantas dilakukan dalam ruang publik, terlebih oleh seorang tokoh agama yang memiliki posisi sebagai panutan. Di sisi lain, ada pula yang berpendapat bahwa tindakan itu merupakan ekspresi kasih sayang yang lumrah dalam tradisi pesantren. Menanggapi banyaknya tudingan yang muncul, Gus Elham Yahya memberikan klarifikasi melalui unggahan video, menegaskan bahwa ia tidak memiliki niat buruk dan menolak anggapan bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk pelecehan. Lah menyebut bahwa insiden itu terjadi secara spontan dan tanpa maksud negatif. Sosok Gus Elham Yahya pun kini diulik oleh warganet, lah diketahui memiliki latar belakang keluarga pendakwah. Lalu, seperti apa silsilah keluarga Gus Elham Yahya? Simak inilah selengkapnya. Gus Elham Yahya, atau bernama lengkap Muhammad Elham Yahya Lukman, adalah seorang pendakwah muda asal Kediri yang namanya tengah banyak diperbincangkan. Lah diketahui lahir pada tanggal 8 Juli tahun 2001 dan tumbuh di lingkungan pesantren di Desa Kaliboto, Kecamatan Tarokan, Kediri, Jawa Timur. Lingkungan tersebut telah lama dikenal sebagai basis pendidikan agama dengan tradisi keilmuan yang kuat. Lah merupakan putra dari Kiai Haji Lukman Arifin Dovir, salah satu pengasuh pondok pesantren Al-Ikhlas 1 Kediri, serta cucu dari Kiai Haji Mudofir Ilyas, tokoh pendiri pesantren Al-Ikhlas. Dengan garis keturunan tersebut, Gus Elham Yahya tidak hanya mewarisi ikatan keluarga ulama, tetapi juga amanah keilmuan dan tradisi dakwah yang sudah berjalan turun-temurun. Sejak kecil ia sudah akrab dengan kegiatan keagamaan seperti kajian kitab kuning, pengajian rutin, hingga pembiasaan adab khas pesantren. Akar religius inilah yang membuat perjalanan dakwahnya tidak datang begitu saja, melainkan berangkat dari lingkungan yang telah memupuk pemahaman agama secara mendalam. Dalam pendidikannya, Gus Elham mengenyam proses belajar di pesantren, mulai dari dasar hingga tingkat lanjut. Lah diketahui pernah menimba ilmu di pondok pesantren Al-Ikhlas, kemudian memperdalam ilmu agama dengan mengikuti jejak keluarga ke beberapa lembaga pendidikan pesantren lainnya di Kediri. Sejumlah sumber juga menyebutkan bahwa proses belajarnya di pesantren cukup intens, sehingga ia memiliki kemampuan berceramah dan memahami materi agama dengan baik meski usianya masih muda. Gaya dakwah Gus Elham Yahya dikenal sederhana dan tidak terkesan menggurui, lah lebih banyak mengemas ceramah dalam bentuk obrolan santai dengan bahasa yang mudah dicerna. Dari sinilah minat generasi muda mulai tumbuh, karena dakwahnya dianggap relevan dengan kehidupan sehari-hari. Selain itu, Gus Elham adaptif dengan perkembangan zaman, lah tidak hanya berdakwah melalui majelis taklim, tetapi juga aktif mengisi konten dakwah di platform digital seperti TikTok, Instagram, hingga YouTube. Pada tahun 2023, ia mendirikan Majelis Taklim, Ibadalah, sebagai wadah pembinaan jamaah secara lebih terarah. Kehadirannya di media sosial membuat ia cepat dikenal dan memiliki jamaah yang luas, tidak hanya di Kediri, tetapi juga di berbagai daerah lainnya. Namun,
Popularitas Gus Elam Yahya ternyata membuat sebuah konsekuensi. Pada awal November tahun 2025, nama Gus Elam Yahya menjadi bahan pembicaraan setelah beredar sebuah video yang memperlihatkan dirinya sedang mencium seorang anak kecil dalam sebuah kegiatan dakwah. Dalam rekaman tersebut, terlihat adanya interaksi fisik yang dinilai oleh sebagian netizen tidak tepat dilakukan di ruang publik. Video ini kemudian menyebar luas dan memicu perdebatan. Sebagian pihak mengecam tindakan tersebut sebagai perilaku yang kurang pantas dilakukan oleh seorang tokoh agama. Sedangkan sebagian lainnya menilai bahwa tindakan itu hanya bentuk kasih sayang terhadap anak-anak, sebagaimana tradisi sebagian kalangan santri yang mengedepankan hubungan hangat antara guru dan murid. Meskipun Gus Elam Yahya mengaku tak ada niat apapun, namun perdebatan warganet pun terus bergulir di media sosial. Terlebih lagi, banyaknya kecaman terhadap Gus Elam di media sosial hingga seruan boikot terhadap pendakwa asal Kediri ini.